Baik, selamat sore kepada teman-teman Angkatan 23 dan juga teman-teman yang mengambil matkul Sistem Pengelolaan Air Limbah. Sebelumnya kita akan memulai tutor pada sore hari ini. Namun sebelum mulai tutor pada sore ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan karena pada karena sudah memasuki pukul 3.48 dari Mas Agung selaku penutor mata kuliah Sistem Pengelolaan Air Limbah. Apakah sudah aman, Mas? Sudah. Oke, dari karena Mas Agung sudah aman, maka tutor akan saya serahkan kepada Mas Agung. Kepada Mas Agung, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Eh, Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih pada Kesma telah memberikan kesempatan untuk memberikan tutor terkait Aspal. Oke, baik, di sini akan saya langsung share screen aja. Eh, Tolong diberikan izin untuk share screen aja. Nggak tahu. Nggak bisa deh, anjir. Oke, baik. Em, di sini aku akan menjelaskan terkait tutorial ETS Aspal di tahun 2024, tahun di mana kemarin aku dan teman-teman mengambil eh, Aspal. Jadi pada waktu itu kami pun diberikan dua soal, di mana untuk soal nomor satu itu ada ilustrasi suatu kawasan perumahan disuruh untuk merancang sistem saluran air limbah pada kawasan tersebut dengan spesifikasi di mana ada perumahan dengan luas 5 hektar dengan berpenduduk 1.000 orang. Yang kedua ada perumahan 16 hektar dengan berpenduduk 7.500 orang, sekolah dengan 300 siswa dengan laju air buangan itu 50 liter per orang hari, masjid dengan 1.000 jemaah dengan laju air buangan itu 50 liter per orang hari, kawasan perdagangan dengan laju air buangan 100 liter per hari, dan laju air buangan domestik 250 liter per orang hari. Disebutkan juga ada skala peta lokasi di atas dengan 1 banding 30.000 dan juga ketentuan lain yang ditetapkan dapat diasumsikan sendiri. Untuk pertanyaannya yang pertama itu disebutkan untuk merencanakan pipa utama dari sistem saluran air limbah perumahan tersebut. Untuk gambar itu di gambar jawaban. Jadi untuk perencanaan pipa utama saluran air limbah pada kawasan ini, eh, kita harus tahu bahwa di sini ada elevasi 15 mdp, NRP akhir tambah dengan 15 mdpl. Ada di atasnya ada 10, di kanannya ada 10, dan di bawahnya ada 10. Di tengah ada 20 mdpl. Nah, dari gambar ini harusnya kita tahu kalau misalnya arah elevasinya itu mengarah ke kiri, atas, kanan, dan bawah karena di tengah-tengahnya ada 20 mdpl. Kalau udah kayak gini, eh, berarti yang perlu kita tahu bahwa kalau misalkan kita bikin sistem balon, sistem kita harus mengambil titik tertinggi biar nanti penanganan itu nggak terlalu rendah dan bisa mencakup semua kawasan ini. Karena di tengah, karena di sini ada di tengah 20 mdpl, maka yang di kiri kanannya itu lebih rendah dari 20. Jangan langsung eh, nggak menjadikan opsi tengah ini sebagai jalur pipanya. Kalau di aku sendiri merencanakannya simpel aja dari kiri ke kanan langsung. Kenapa kayak gitu? Karena eh, perlu kita ketahui kalau misalnya elevasi tanah itu berbeda dengan elevasi pipa. Karena elevasi pipa itu penanaman perhitungannya berbeda, tapi tetap memperhatikan elevasi dari tanahnya. Kenapa aku ngambil dari kiri? Karena dibandingkan dari atas, bawah, dan kanannya, yang kiri lebih tinggi yaitu 15 mdpl. Jadi start pipanya itu dari 15 mdpl ke 10 mdpl. Walaupun dia melewati 20 mdpl, karena di sini kita nanti bermain di kedalaman. Jadi kedalaman itu disesuaikan biar penggalian itu nggak terlalu dalam dan juga bisa mencakup yang 10 mdpl. Nah, sistem yang simpel ini bisa mencakup satu kawasan ini dengan cukup baik karena ke semua kawasan dapat terlayani dengan baik. Nah, untuk opsi yang lain,
dari sini juga, tapi ya karena ada 10 DPL, ditakutkan kalau itu malah nggak bisa mencakup perumahan ini. Makanya aku ngambil yang 15 DPL sebagai titik start dan eh, titik 10 DPL yang di kanan sebagai titik akhir pembuangan. Untuk nomor satu kurang lebih kayak gitu. Untuk skala di sini nggak terlalu diperlukan karena kita tidak disuruh untuk menentukan panjang pipa atau kedalaman pipa yang membutuhkan ukuran dari panjang gambar yang kita gambar, panjang pipa yang kita gambar. Sorry. Kita nggak disuruh untuk menentukan secara real apakah berapa panjang dari pipa utama yang kita rencanakan. Di sini disebutkan hanya merencanakan pipa utama dari sistem saluran air limbah perumahan tersebut. Kurang lebih untuk jawaban untuk poin A itu seperti ini, cuman gambar disuruh gambar aja. Dan ini pipa utama dan ini pipa sekundernya. Dan di sini juga kita nggak disuruh untuk membuat vlog, jadi cukup hanya menggambar. Kecuali kalau misalnya nanti kita disuruh bikin vlog, maka eh, kalau untuk kawasan ini, masing-masing dari ininya bisa jadi blok sebenarnya. Untuk perumahan satu blok, ini mungkin bisa jadi satu blok, ini satu blok. Jadi ada 4 blok. Mungkin aku lanjut dulu untuk ke poin B. Untuk yang B disebutkan untuk menentukan besarnya debit puncak pada sistem jaringan tersebut. Eh, di sini kita disuruh untuk menentukan debit puncak karena di sini di soal sudah ditentukan untuk laju air domestik itu 250 liter per orang hari, untuk masjid itu 50 liter per orang hari, untuk kawasan perdagangan itu 100 liter per hari, dan untuk sekolah itu disebutkan 50 liter per orang hari. Jadi datanya sudah lengkap untuk menentukan masing-masing key domestik dan key non domestiknya. Yang pertama kita tentukan untuk key domestiknya dulu, yaitu ada perumahan 5 hektar dan perumahan 16 hektar. Untuk caranya, untuk rumusnya ya simple, yaitu jumlah penduduk kalikan penggunaan airnya. Untuk yang 5 hektar kan disebutkan kalau ada 1.000 orang, dikalikan penggunaan airnya yaitu 250 liter per orang hari, terus dikalikan konversi ke meter kubik, kan dapatkan 250 meter kubik per hari. Untuk ki limbahnya, ini sesuai dengan ketentuan bahwa ki air bersih itu sama dengan 80%, ki limbah itu sama dengan 80% dari ki air bersih. Jadi tinggal kalikan aja, dapatkan 200 meter kubik per hari, terus kita konversi lagi ke meter kubik per second, 8,55. Jadi juga dengan perubahan 16 hektar, eh, tinggal dikalikan dengan jumlah penduduknya, yaitu 7.500, dapat 1.875, dikalikan 80%, dapat 1.500 meter kubik per hari, dan kilobannya 4,11 meter kubik per second. Untuk perdagangan, disebutkan tadi bahwa eh, penggunaan airnya itu 100 liter per, sorry, ini bukan hektar, ini eh, unit unit hari. Jadi tinggal kalikan satu unit, kalikan 100 liter per hari, kalikan 0,01, dapatkan 0,1 meter kubik per hari. Terus kalikan 80%, dapatkan 0,08, terus konversi ke meter kubik per second, dia itu dikalikan, harusnya dikalikan 86.400, hasilnya segini. Oke, ini itu itu sama dengan eh, apa ke semua unitnya, masjid juga kayak gitu, sekolah juga kayak gitu, sehingga didapatkan key average-nya itu key domestik tambah key non domestik, diperoleh hasilnya 0,55 tambah 4,11, itu yang tadi perumahan 5 hektar sama perumahan 16 hektar, terus ditambahkan lagi dengan key non domestiknya yaitu sekolah, masjid, dan perdagangan, tidak pada sekitar 4,96 meter kubik per second. Nanti kalau misalnya kalian hitung ternyata ada eh, kesalahan pengkonversian dari ki limbah yang hari ke meter per second, langsung kabarin aja atau langsung apa instruksi aja. Nah, terus dari key average ini kita dapatkan ki jam puncak karena didapatkan 4,96, terus kita masukkan ke grafik jam puncak, dapatlah faktor jam puncaknya 2. Nah, untuk rumus ki puncaknya sendiri itu ya tinggal kalikan ki average kalikan faktor jam puncak, dapatkan ki puncaknya 9,92 meter kubik per second. Nah, itulah kurang lebih jawaban untuk nomor 1.
Kira-kira untuk nomor satu ini apakah ditanyakan? Kalau nggak ada, bisa diwakilkan satu orang cukup, biar aku lanjut ke nomor dua. Mungkin aku tambahin sedikit ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung question atau open catch ya. Kalau untuk ini tuh data yang kukumpulkan. Siapa tahu di data soal yang kayak gini itu nggak ada disebutkan spesifikasi kayak gini. Kalian bisa pakai asumsi dari eh, data kriteria tubuh sekalian, yaitu di Kenkada BPU tahun 2000. Karena kebetulan juga beberapa tahun ini Espal itu sistemnya itu open book. Jadi antara open book sama open cheat sheet. Jadi teman-teman bisa pesankan tulis ini, ketentuan-ketentuan ini, dan rumus-rumusnya juga, biar nanti waktu ETS lebih lancar lah pengerjaannya. Mungkin karena tadi yang bertanya, aku lanjut dulu ke nomor dua. Untuk nomor dua, itu terdapat 5 jenis kawasan sebagai berikut. Dengan eh, spesifikasinya, yang pertama ada jenis bangunan, yang kedua ada kepadan penduduk, yang ketiga ada kemampuan pembiayaan, yang keempat kemiringan tanah, yang kelima permeabilitas tanah, dan yang keenam ada kedalaman air tanah. Di sini ditanyakan, yang pertama itu tunjukkan jenis sistem pengelolaan air limbah domestik yang tepat digunakan untuk masing-masing kawasan pada tabel, serta jelaskan alasan kepemilihan tersebut. Jadi kita breakdown satu-satu dan menjawab itu sesuai dengan kriteria ini. Ini bisa didapat di PPT eh, materi kalian. Jadi untuk yang pertama itu ada kawasan rumah dengan kepadatan penduduk itu 15.000 jiwa per kilometer persegi, dengan kemampuan pembiayaan itu tidak mampu, kemiringan tanah 100%, dan permeabilitas tanah 2 kali 10 pangkat minus 3 meter per detik, dan kedalaman air tanah 1,5 meter. Nah, tadi kan disebutkan kalau itu rumah, maka kawasan pemukiman. Bukan ya, terus apakah kurang dari 15.000? Enggak, karena kan tepat 15.000, Oh, ini yang kamu tadi ya, Mim? jadi bisa pakai yang langsung aja langsung ke bawah itu SPAL DS. Untuk yang B itu ada apartemen, toko dan swalayan. Karena itu bukan pemukiman, kalian bisa langsung pakai kawasan tertentu dan ya langsung ke SPAL detail dengan kawasan tertentu. Untuk yang pabrik itu juga sama, karena bukan bagian dari pemukiman, maka kalian bisa langsung pakai SPAL detail. Nah, untuk yang bagian D itu adalah remaja sekolah dengan eh, apa 15.000 kilometer persegi. Karena dia enggak kurang dari 15.000, maka harusnya SPAL DS juga. Tapi karena di sini tepat 15.000, em, kita bisa asumsikan aja ya dengan eh, apa kemiringan tanah kan 1%, maka ini lebih dari 2 meter, maka lebih ya maka bisa masuk kategori ya. Terus eh, permeabilitasnya itu 6 kali 10 pangkat minus 5. Di sini kan kurang dari 5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, karena itu ya juga, maka masuk lagi ke ini kemampuan pembiayaan. Karena dia mampu masuk ke sini, terus eh, dengan kedalaman F itu 1,5 meter. Ya, enggak juga, dia masuk ke SPAL DT skala pemukiman. Untuk yang E, itu ada rumah, produksi UMKM dan toko. Karena dia itu ada rumahnya, maka ya tentu ada pemukiman juga. Dengan kepadatan penduduk itu 15 jiwa per kilometer persegi. Itu sama kayak yang B, tapi di sini disebutkan tidak mampu. Maka karena dia nggak menutup pembiayaan, maka dimasuk ke SPADS. Jadi untuk jawaban nomor dua ini, yang bagian A itu cuma masukkan ke eh, ketentuan-ketentuan ini. Untuk poin B, itu
sebutkan komponen yang terdapat pada sistem pengelolaan air limbah domestik pada kawasan A. Karena dia langsung masuk ke SPAL DS, maka tentunya yang paling penting itu ya septic tank lah, yaitu mengendapkan lumpur dan memisahkan air limbah menjadi lapisan padat atau sludge, cair dan lemak, yaitu untuk breakwaternya. Karena nggak mungkin pakai IPAL juga komunal, maka rumah-rumah yang di kawasan itu disarankan untuk pakai tangki septik. Komponen yang lain bisa jaringan pipa, ya yang menjernihkan air limbah ke sumbernya, dari sumbernya sorry, ke tangki septik. Yang ketiga ada bak kontrol, ini bersifat opsional, apakah tergantung dengan desain yang dari kawasan tersebut. Tapi disarankan iya karena fungsinya itu cukup krusial, yaitu titik inspeksi dan pembersihan jika terjadi penyumbatan. Kalau misalnya ada penyumbatan kan, ya tentunya perlu dicek lah. Nah, bak kontrol ini sebenarnya krusial, tapi melihat kemampuan desain dan pembiayaan dari kawasan tersebut. Itu sama juga dengan bioresapan dan biofilter, tapi ini lebih ke misalkan kawasan tersebut lumayan padat, jadinya perlulah untuk bidang resapan hasil dari eh, olahan dari septic tank. Kalau misalnya wilayahnya apa masih memiliki banyak wilayah resapan, kira-kira ini nggak terlalu tidak terlalu perlu untuk di mention atau dibuat gitu. Tapi inilah soal ETS dari eh, di tahun 2024 kemarin. Memang sesederhana ini soalnya, ya. Tapi untuk di tahun 2025 ini aku kurang tahu dan menurutku itu mungkin akan lebih susah untuk mungkin untuk yang 2000 untuk ETS yang 2024 ini kira-kira ada yang mau ditanyakan. Satu B itu bukannya di Victoria Buangan, bukan. Oh iya, oke. Eh ya benar sih. Untuk air buangan ya. Di sini disebutkan kalau air buangan. Ya, oke, terima kasih atas koreksinya. Jadi aku koreksi lagi ternyata di sini nggak perlu dikalikan 80% lagi. Em, ya benar sih. Siapa yang ya Akil. Makasih Akil atas koreksinya. Jadi benar kalau misalnya karena di sini disebutkan laju airnya itu adalah air buangan, ya aku kurang fokus kayaknya jadi buat air buangan. Jadi teman-teman nggak perlu bikin ki air bersih lagi, langsung bikin ke ki air limbah. Berarti hasilnya itu ya langsung ini aja berarti. Kalikan ya 80 lah. Kalikan 80% dari sini. Misalnya kita hitung itu 6,2 meter kubik per second. Ya benar. Jadi kurang lebih 6,2 meter kubik per second dari ini di air limbah itu. Tapi dengan ini teman-teman harusnya udah paham lah kurang lebih eh, cara pengerjaan dari perhitungan di puncak, di jam puncak. Nanti kalau misalnya ditanyakan terkait di total, itu teman-teman bisa bisa teman-teman tambahkan dengan key infiltrasi yang ditentukan berdasarkan luas area. Oke, terima kasih Akil atas koreksinya. Yang lain ada mau ditanyakan?
Kalau nggak ada, biar kita lanjut ke soal tahun 2022. Ya, mungkin aku sedikit tambahkan ya. Jadi kemarin itu ada sedikit eh, apa namanya perbedaan pendapat lah terkait antara ki puncak sama ki total. Di waktu zamanku itu dulu pada ngedebatin apakah ki jam puncak itu untuk menentukan ki jam puncak, ki average itu ditambahkan ki infiltrasi dulu, baru dikalikan dengan faktor jam puncak. Sebenarnya enggak, karena ki jam puncak itu adalah ki average sekalikan faktor jam puncak. Kenapa nggak perlu ditambahkan ki infiltrasi? Ya karena ki infiltrasi itu kan sebenarnya hanya faktor aman juga, faktor aman aja. Kemungkinannya itu juga jarang ada infiltrasi yang terjadi pada pipa air limbah sebenarnya. Dan kalau misalkan kita mengalihkan faktor, kita menambahkan ki average tambah ki infiltrasi baru dijadikan faktor jam puncak, berarti infiltrasinya juga ikut ke dalam jam puncaknya juga. Jadi maksudnya itu kan di jam puncak kan itu hanya untuk menentukan debit air yang mencapai titik tertingginya pada jam dalam satu hari. Nah, kalau misalnya kita mengalihkan key average ditambahkan dengan key infiltrasi terus sekalikan faktor jam puncak, berarti dengan dalam artian itu key infiltrasinya juga berada pada jam puncak yang sama, padahal nggak tentu kan, belum tentu kan apa infiltrasi itu memiliki jam puncak yang sama dengan eh, key average-nya. Jadi itu kemarin cukup diperdebatkan apakah key air average itu perlu ditambahkan dulu dengan infiltrasi baru dikalikan faktor jam puncak atau enggak. Jadi mungkin siapa tahu teman-teman punya miskonsepsi yang sama. Eh, aku teruskan di tutor ini aja. Oke, mungkin karena enggak ada yang ditanyakan lagi terkait ETS tahun 2024 ini, aku coba lanjut ke ETS 2022. Nah, di sini juga kurang lebih soalnya sama, tapi sedikit lebih kompleks. Untuk yang soal nomor satu itu sama dengan soal yang tadi. Em, Soal nomor dua poin A dari PTS 2024. Mungkin langsung aku lanjut ke soal nomor dua. Di sini disebutkan kalau eh, suatu kota berpenduduk 10.000 jiwa itu pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan 2% setiap tahun memakai air bersih 120 liter per orang hari dengan pemakaian air bersih untuk fasilitas umum sebesar 10%. Direncanakan kota tersebut 80% dalam jangka 5 tahun mendatang. Apakah debit air buangan industri sebesar 10 apabila debit air buangan industri sebesar 10 meter kubik per hari, hitung debit rata-rata, debit puncak, dan debit minimum. Di sini karena disebutkan kalau pertumbuhan penduduk itu sebesar 2%, maka digunakan proyeksi dengan geometri. Ya, kurang lebih seperti ini. Didapatkan eh, jumlah penduduk di tahun di 5 tahun mendatang itu sekitar 8.833 orang. Terus ditentukan timbulan air limbahnya. Nah, di sini karena menggunakan eh, air bersih, oh di sini 80% kan. Nah, jadi ada direncanakan kota tersebut melayani 80%, maka dikalikan jumlah penduduk yang didapat dari proyeksi 5 tahun dikalikan 80%, maka didapat 8.833 orang. Kemudian ditentukan timbulan air limbahnya.
dengan Q air bersih itu 120, maka dikalikan dengan jumlah orangnya didapat 1059,96 meter kubik per hari. Ini dengan ini faktor konversi itu ke meter kubik dulu, lalu didapat 1059 meter kubik per hari. Nah, di sini Q air limbah itu 60-80% kalikan Q bersih. Maka didapat sekitar 8.447,968 meter kubik per hari, atau dikonversi ke second itu meter kubik per second itu dapat 0,004898 meter kubik per second. Di sini ada faktor apa ya? Faktor amannya juga. Karena yang diketahui cuman eh, domestik dan di sini disebutkan kalau misalnya untuk fasilitas umum itu sekitar 10%, maka dikalikan untuk menentukan ki domestik itu dikalikan 10% kalikan ki domestiknya, maka didapat sekitar 0,0098 meter kubik per second. Maka didapat ki limbah total itu sekitar ini. Nah, ini adalah salah satu yang kusebutkan kalau apa ya, kenapa sebenarnya itu nggak boleh tambahkan ini ki infiltrasi, kan nggak ada ditambahkan ki infiltrasi kan, cuma ada ki industri doang. Di beberapa pengerjaan itu ada yang menambahkan ki infiltrasi di ki average-nya. Jadi aku tegaskan sekali lagi, jangan tambahkan ki infiltrasi ke ki limbah average. Jadi di sini ada penjumlahan ki average di mana ki domestik tambah ki non domestik ditambahkan ini ki industri ya, di mana disebutkan tadi ada 10 meter per kubik per hari. Terus eh, ini tinggal dikonversi ke meter kubik per second, didapat 0,0012 meter kubik per second. Jadi dengan jumlah ki domestik, ki non domestik, dan ki limbah totalnya itu diperoleh 0,0109 meter kubik per second. Nah, untuk penentuan KIP limbahnya itu sama aja, tinggal masukkan ke grafik eh, Ki jam puncak dengan ketentuan Ki average, maka diperoleh Ki F peak-nya itu sekitar 3, ya 3. Terus dikalikan dengan Ki average-nya, didapat Ki peak-nya itu 0,0327 meter kubik per second. Terus itu untuk Ki puncaknya. Untuk yang poin C-nya itu Ki minimum limbah itu tinggal dikalikan dengan rumusnya itu 1,5 kali P per 1000 bangkitkan 0,2 kali Ki average. Untuk P itu kan jumlah penduduk yang terlayani, itu 8.833. Nah, tinggal dimasukkan aja data yang diperlukan, maka diperoleh Ki minimum itu 0,0034 meter kubik per second. Untuk poin nomor 2, kurang lebih sama untuk poin nomor 1 di ETS tahun 2024. Untuk yang nomor 3, nah ini salah satu soal yang disuruh untuk membuat blok dari eh, kawasan yang diberikan. Jadi di sini ini kan layout kawasan pemukiman dengan kepadatan penduduk di pemukiman sebanyak 40 orang per hektar, sedangkan kepadatan penduduk di apartemen sebesar 120 orang per hektar. Debit yang dihasilkan 120 liter per orang hari. Rumah sakit terdapat kawasan tersebut memiliki 250 bed dengan 50 orang bekerja. Debit air limbah rumah sakit sebesar 200 liter unit per hari dengan faktor puncak 3, daya tampung sekolah sebanyak 500 murid dengan debit limbah 10 liter per murid hari, dan faktor puncak itu 1,5. Taman dikunjungi oleh pengunjung sebanyak 70 orang per hari dengan debit air limbah 20 liter per pengunjung hari, dan faktor puncak 4. Air limbah yang dihasilkan kawasan komersial itu 53 meter kubik per hektar hari dengan faktor puncak 2. Nah, disuruh menentukan untuk rencanakan jalur pipa kawasan buat blok pelayanan pada kawasan tersebut dan hitung debit puncak masing-masing blok pelayanan. Di sini kan eh, kalau diberikan sini kan elevasinya per 0,22 angka di belakang koma lah. Ini cukup jelas pemberian elevasinya. Jadi ya sebagaimana konsep aliran kan harus dari elevasi tertinggi ke elevasi terdekat. Jadi untuk alur pipa primernya ya, dari sekolah dulu mengikuti jalur merah ini sampai ke apartemen.
dengan pipa sekundernya itu kurang lebih kayak gini. Bloknya itu ada sekolah pemukiman sebagai blok A, bloknya untuk pemukiman 85 hektar, C untuk 55 untuk rumah sakit, D untuk taman dan ruko, E untuk pemukiman 120 hektar, dan apartemen untuk 120 hektar. Ini dibikin sebisa mungkin untuk membuat blok itu dengan mempertimbangkan eh, jumlah penduduknya itu dan jumlah luasnya itu kurang lebih sama. Sorry, aku ulang lagi-lagi, lebih ke jumlah luasnya itu sama. Ini kan 85 hektar, ini 85 hektar, ini 120, ini 120, ini 60, dan ini 55. Eh, Kenapa ini enggak satu blok? Karena biar ini cukup satu aja rumah sakitnya, khusus dia spesifik. Dan nggak terlalu terbebani di satu titik ini nanti. Pembuangan dari tiga, eh, tiga apa ini? Tiga unit fasilitas umum ini. Ini kan bisa digabung kalau misalnya nanti tiga-tiga yang digabungkan, padahal ini pipa primernya, pipa sekundernya nanti di mana lagi. Jadi cukup bagi dua aja, dan jumlah luasnya juga kan nggak terlalu berbeda. Nah, ini. Bagian bawah itu harus disesuaikan dengan luas dan juga disesuaikan dengan debit. Tapi ini kasarannya dibagikan dengan luas dulu aja. Kan disebutkan di sini hitung debit puncak pada masing-masing, tinggal kalikan aja dengan sesuai dengan yang dikerjakan tadi juga sama lah. Eh, untuk blok A tadi kan ada pemukiman di sekolah, penduduknya 10 orang per hektar dan 60 orang. Ya, ini untuk yang pemukiman dikalikan 60 hektar dapatlah 2.400 orang. Di pemukiman dikalikan dengan ini di limbahnya itu dapat 0,003 meter kubik per second. Terus dengan FP-nya dapat 3,34. Ini sama dari grafik yang juga. Jadi grafik ini sangat penting, sama grafik yang ilustrasi juga perlu untuk kalian. Nah ini kalian cari juga. Ya, di sekolah 100 kalikan 100 liter per hari dapat 5.000. UP sekolah dikalikan dengan faktor peak yang disebutkan tadi 1,5, dapatkan KPI sekolah itu 8,7 kali 10 pangkat minus 5 meter per second. Untuk faktor konversinya, untuk cara mengkonversinya ke meter kubik per second ya, guys, ya kayak gini lah. Kalau misalnya liter ke meter kubik dikalikan 1/1000, kalau misalnya di liter per hari ke meter kubik per second ya tinggal kalikan 1/86.400 kalikan 1/1000. Untuk infiltrasi bisa didapat dari faktor infiltrasi kalikan luas PM. Nah, jadi kan kilo akan 75 hektar, 85 sorry, 85 hektar. Ya udah tinggal kalikan uh, infiltrasinya, dapatlah sekitar 0,08 meter kubik per second. Untuk Ki total ya jumlahkan aja Ki infiltrasi, tambahkan Ki pemukiman, tambahkan Ki puncak sekolah. Jadi Ki infiltrasi, tambahkan Ki puncak pemukiman, tambahkan Ki pik sekolah. Dapatkan 0,018107 meter kubik per second. Kurang lebih sama juga untuk B, blok C, blok D, dan blok E sesuai dengan ketentuan masing-masing. Yang penting itu di average itu dikalikan eh, jumlah penduduk atau jumlah unitnya atau jumlah luas fasilitasnya dikalikan dengan eh, jumlah orang atau jumlah fasilitas atau jumlah unitnya, jumlah fasilitas atau jumlah luas sesuai dengan satuan yang dipakai dari spesifikasi yang diketahui. Kalau pemukiman biasanya orang, kalau fasilitas umum seperti sekolah biasanya orang juga, kalau dan juga kalau untuk rumah sakit biasanya bed, dan untuk masjid, puskesmas dan lain-lain itu biasanya unit,
dan untuk perdagangan seperti pasalnya hektar. Sesuaikan dengan data yang kalian punya, spesifikasi yang ada di soal, dan asumsi yang kalian pakai. Kurang lebih pekerjaannya sama juga untuk blok B, dapatkan key average-nya, kalikan faktor peak yang diketahui, entah itu dari grafik atau dari spesifikasi soal, maka dapatlah key peak-nya sebesar ini, 0,0158 meter kubik per second. Kalau untuk infiltrasi, tinggal sesuaikan luas di sini ya, surface area. Tinggal sesuaikan berapa luas areanya. Kalau misalnya ini 85 hektar, ini kan 50, 60, 70, 80, 85, tinggal tarik garis ke atas, dapatlah sekitar sini 8 hektar. 8, 8, sorry, 8 meter kubik per hektar hari. Tinggal dikalikan. Oke. Untuk perhitungan bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk blok C, itu cuma rumah sakit. Tadi kan diketahui kalau dia pakai sistem bed dan juga ada 50 pekerja. Untuk yang bed itu kalikan sesuai dengan eh, spesifikasi yang diketahui yaitu 200 liter per bed hari. Untuk yang pekerja itu sesuaikan sama dengan pemukiman. Asumsikan, sorry. Maka didapatkan key average totalnya itu 0,00623 meter kubik per second. Terus key peak-nya itu 3 kalikan 0,00623, maka dapat hasil ini. Terus infiltrasinya sesuaikan juga dengan luas blok, terus kalikan dengan faktor infiltrasi yang didapat dari grafik ini. Jadi untuk faktor puncak itu pakai grafik jam puncak yang didasarkan dari average. Kalau infiltrasi itu dari luas area yang dilayani per bloknya. Oke, kurang lebih sama untuk setiap blok sampai B dan blok F. Dan ya, oke. Mungkin secara konsep kurang lebih itu aja yang perlu untuk ETS SPAL ini. Jadi kalau untuk SPAL sampai materinya itu kan biasanya kan untuk ETS itu sampai perhitungan debit aja. Entah itu debit minimum, debit puncak, debit total, kurang lebih untuk perhitungan di ETS SPAL itu ya cuma tiga itu aja. Selebihnya itu ke konsep dan pembagian blok, penggambaran jalur pipa, pembagian blok, sama perhitungan debit. Mungkin diselingi dengan satu soal itu soal materi terkait SPAL. Materi yang dijelaskan di kelas. Oke, mungkin aku baca pertanyaan dulu. Dari Agneta, permisi Mas, di soal C ditanyakan Ki puncak apakah dihitung Ki peak-nya aja atau harus menghitung Ki total seperti yang Mas jelaskan. Di soal C, di sini disebutkan Ki puncak. Sesuaikan aja dengan soal. Saranku tetap kerjakan sesuai apa di soal. Ini Mas yang mengerjakan ini itu eh, hanya ingin menjelaskan aja untuk perhitungan Ki total dan Ki infiltrasi itu kayak gimana. Tapi kalau misalkan disebut hanya menghitung dari puncak pada masing-masing blok pelayanan, tetap kerjakan sesuai soal. Untuk dari Nadine, permisi Mas mau tanya, tadi kan kalau nggak salah sempat mention kalau hitung kios itu cuma ki dom domestik tambah ki non domestik, sedangkan kalau di PPT Bu Harmi itu bilangnya debit air buangan rata-rata tuh ki domestik tambah ki non domestik plus ki infiltrasi. Itu yang benar ya Mas. Nah jadi kalau dari konsep yang kupegang sendiri, yang kukerjakan bukan aku sendiri sih, tapi yang kupahami dari kepemahaman Espal ini, infiltrasi sendiri adalah bentuk faktor amannya, di mana
terjadi infiltrasi yang masuk dari hujan atau air genangan ke pipanya. Tapi itu perlu digarisbawahi, itu adalah faktor aman. Jadi belum tentu mencapai sebesar itu faktor infiltrasinya di hari itu juga. Jadi kalau misalkan key average ditambahkan key infiltrasi, maka konsepnya jadinya di jam puncak itu terjadi juga peak dari infiltrasi di daerah itu juga. Maksudku gini, jadi kalau misalnya penjelasan keberpotan, jadi kan key jam puncak itu kan ditentukan untuk eh, mendapatkan di 1 jam dalam 1 hari itu debit tertingginya itu berapa? Itulah key peak atau key jam puncak. Jadi kalau misalkan kita tambahkan key infiltrasi, berarti kan secara gak langsung penggunaan apa key infiltrasinya juga kan berada di jam puncak yang sama kan? Karena kan dikalikan ke key infiltrasinya juga. Padahal kan yang poin pentingnya adalah key domestik dan key non domestiknya. Makanya aku bilang kalau untuk key infiltrasi itu gak mungkin ditambahkan ke key domestik dan tik untuk penggunaan air karena konsepnya jadi eh, salah untuk key jam puncaknya. Kira-kira apakah sudah cukup jelas atau masih dibingungkan? Jadi simpelnya tuh key average itu kan cuma menambahkan domestik dan domestik. Sedangkan kalau untuk key infiltrasi itu adalah faktor aman aja. Apakah terjadi masuknya air dari genangan di atasnya ke ke dalam pipanya. Dan itu juga berlaku untuk eh, sistem aspal yang tercampur dengan air genangan untuk sebagai drainase juga. Sedangkan kan kayak yang aku bilang tadi, kalau misalkan kita masukkan ke konsep kijang puncak, masalahnya dalam 1 jam puncak di 1 hari, infiltrasi dari luar kan belum tentu sama dengan penggunaan jam di hari itu, penggunaan air di hari itu. Ini kan kijang puncak kan menggambarkan dalam 1 hari, dalam penggunaan air tertinggi terjadi di titik di jam berapa. Sedangkan di jam itu kan belum tentu ada infiltrasi yang sama besarnya, yang sama puncaknya dengan penggunaan air domestik dan non domestik yang terjadi pada wilayah itu. Kurang lebih kayak gitulah yang kenapa aku nggak menambahkan key infiltrasi dalam penentuan key average, tapi dipakai pada key total. Kira-kira apakah sudah terjelaskan teman-teman? Oke. Oh, dari Agneta dan Akil tadi udah aman kan? Kalau untuk Akil tadi, eh, terima kasih ya udah koreksi dari pengerjaan nomor 1 tadi. Kalau untuk kan Agneta udah aman. Oke. Kira-kira dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, eh, mungkin aku serahkan ke Atkesma ya. Oke, baik. Terima kasih
pada Mas Agung karena sudah memberikan tutorial. Mungkin dari teman-teman sekali lagi apakah ada yang ditanyakan? Saya tunggu hingga pukul 4.35 apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Baik, karena dari teman-teman juga tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari tutor untuk ESMA pada hari ini dapat dicukupkan. Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Agung karena sudah memberikan tutornya yang berkesan dan juga sangat baik. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk belajar serta menjaga kesehatan di minggu ETS ini. Semoga ETS ini kita semua dilancarkan. Sebelum kita Amin. menutup tutor pada Amin. hari ini, eh, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, baru dapat dicukupkan. Terima kasih kepada Mas Agung serta teman-temannya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom tutor ini. Apabila dari Mas Agung serta teman-teman memiliki kesibukan lain, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Terima kasih.